Halo, terima kasih buat Nina yang udah mau tulis ceritaku, kisah perjalananku dari aku kecil sampai besar. Terima kasih sekali sudah mau menuliskannya dalam sebuah buku dan sudah dibeli oleh para pejuang sekolah yang masih mempunyai mimpi. Sebelum aku kasih review tentang bukunya, ada yang ingin aku kasih masukan buat Nina agar penulisannya juga lebih baik ke depannya. Yang pertama, banyak typo di buku itu. Ya mungkin karena bawaan dosen aku jadi sangat detail sih untuk hal-hal seperti itu. Tapi hal ini bukan aku sendiri yang komen, karena aku dapat komen juga dari mertuaku, dari papiku. Mereka justru membenarkan, mengoreksi bahwa banyak yang typo. Nah, jadi sarannya untuk ke depan ketika Nina menulis, sebaiknya naskahnya dibaca berulang kali, kemudian dikasih ke reviewer atau editor, dan juga naskahnya dikasih baca dulu ke tokoh yang ditulis. Jadi kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Nah, dengan beberapa reviewer ini nanti pasti akan memperkecil atau meminoritaskan kesalahan-kesalahan. Itu yang pertama. Nah, masih menyangkut dengan dibaca oleh tokohnya naskahnya ini, karena ada beberapa poin, ada beberapa cerita yang kurang sesuai. Yang pertama, kakakku itu nggak kepo, karena yang kepo cuma aku sama adekku. Kemudian aku juga nggak jago Mandarin karena aku delivery in English. Jadi Mandarin aku basic banget yang bisa dipakai buat sehari-hari. Jadi kalau jalan di China memang aku selalu ngintil sama teman-temanku, Kak Wika, Mbak Tari, atau teman lainnya. Karena memang kalau jalan di China sebaiknya ditemenin sama orang yang bisa Chinese. Nah, sedangkan kalau Korea memang aku udah autodidak dari nonton drama dan variety show. Jadi aku lebih pede sama Korea, even gak yang terlalu bagus banget. Cuma kalau di compare Korea dan Chineseku lebih baik Koreaku. Jadi waktu aku jalan-jalan ke Korea itu aku berani banget jalan sendiri. Kemudian ada juga yang penulisan gagal fokus. Misalnya awalnya ceritain tentang Chang Chia-che, kemudian lanjut ke Xi'an. Nah, harusnya itu membicarakan tentang Xi'an lagi, tapi balik lagi ke menyebutkannya Chang Chia-che. Nah, itu kan minor sih, tapi alangkah sebaiknya kalau memang itu sesuai dengan dan tepat pada sasarannya. Itu sih masukan-masukan dari aku. Kemudian untuk yang Kempo, sabuk di Kempo itu nggak sebanyak itu, karena mulai dari putih, manji, kemudian hijau, biru, coklat, dan hitam. Nah, nanti di hitam baru ada level-level. Jadi nggak ada yang sabuk merah, sabuk apa ya, kemarin saya baca ada ungu atau apa gitu, itu nggak ada. Nah, soalnya kan ini cukup major, karena kan nanti ada yang baca nih, kalau Kensi yang baca kan mereka bisa bilang wah ini kan salah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, jadi sebaiknya untuk cross check lagi, alangkah baiknya untuk dibaca oleh beberapa orang yang terkait dalam novel itu, dalam buku itu. Nah, tapi out of dari kesalahan-kesalahan yang ada, tapi aku ngerasa buku ini outstanding banget, karena memang ini bukan hanya ditulis berdasarkan kisahku, tapi juga berdasarkan research yang somehow aku jadi belajar juga. Oh, ternyata Jambi itu cerita sejarahnya seperti itu. Itu pun aku baru tahu ketika baca dari buku Nina ini. Yang BH itu dari Batanghari, kemudian cerita-cerita tentang Jambi lainnya, dan hasil research lainnya yang untuk mendukung ceritaku itu sangat bagus penggabungannya, dijadikan dalam satu buku menceritakan. Jadi yang aku pelajari dari Nina bukan hanya melulu menulis tentang kisahku, tapi juga cari info, research tentang apa perjalananku
seperti apa perjalananku selama ini, yang juga tentang Filipinnya juga sedetail itu, yang aku pun nggak tahu ceritanya tentang itu. Jadi aku juga baru tahu ketika baca buku dari Nina. Dan ini bukunya sangat mudah dimengerti, bahasanya sangat renyah, ibaratnya seperti itu. Karena ketika aku pernah bacain, aku baca tuh ngomong, maksudnya kan ada baca dalam hati, aku tuh bacanya ngomong. Nah ketika aku ngomong itu, suamiku dengar dan bilang, ini bukunya kayak kamu yang nulis, kayak kamu yang ceritain. Jadi kayak memang bukunya itu memang sangat mudah dimengerti dan bahasanya tuh sangat ringan, sehingga ceritanya sampai ke pembaca. Dan yang terpenting lagi, ini lengkapnya itu sampai teman-temanku juga disebutin, yang itu aku membuat di dalam sini bukan hanya melulu tentang aku, tapi juga ada orang-orang yang bersamaku ketika aku melakukan perjalanan. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat buat para pembaca dan membuka hati para pembaca agar mereka punya mimpi-mimpi baru dan menjadikan sekolah itu hobi, dengan iming-iming bisa jalan-jalan. Apalagi kalau sekolah ke luar negeri, itu memang kita kayak bebas, lepas, tanpa beban. Ya nggak ada beban juga, salah sih, karena pasti sekolah itu ada saat kita menghadapi pressure, tapi semua itu percaya deh, ketika kamu sekolah keluar, kamu fokus di sekolah, itu akan beda banget ketika kamu kerja sambil sekolah. Itu review dari aku. Semoga Nina dapat terus menulis dengan karya-karyanya yang lebih baik, jauh lebih baik, dan semoga terus melangit dengan hati yang terus membumi. Semoga makin banyak orang yang mau beli buku ini, Sekolah Itu Hobi. Terima kasih.